Jadi ada satu yang salah menurut saya ya. Ketika ada orang membantah UAS, dikiranya orang sedang merendahkan Muhammadiyah. Mereka tidak bisa membedakan antara personal sosoknya Muhammadiyah. UAS dengan Muhammadiyah secara Bukan UAS, organisasi. bukan UAS, Tidak. bukan UAS. Oh, sorry. Sorry. Ntar Afwan, dimarahin afwan. Kiai Abdul Somad. Iya. Mirip-mirip orang ini kan. Maksud saya, ya Ustadz Adidaya maksud saya. Jadi terkadang sebagian teman-teman ini yang ada di kepemudaan, mereka tidak bisa membedakan personalnya dengan organisasi. Dia kira ketika dibantah satu orang pemikiran seorang dai-nya, ustadznya atau ulamanya, dia kira itu adalah penyerangan terhadap organisasi. Satu sisi seperti kata Ustadz sendiri, memang itu giroh yang perlu dijaga, tapi salah tempat. Itu saya dengar juga antum luar biasa itu Ustadz. Antum statement itu luar biasa, cemerlang gitu. Yes, itu memang harus dijaga, semangat itu harus dijaga, tapi tentunya harus diarahkan kepada arah yang tepat. Bukan membela personal. Personal ini bisa salah, bisa benar. Nggak ada yang maksum di antara kita semuanya. Tapi girohnya itu semangat kita patut hargai Saya gitu loh. menginginkan begini, Pak. Saya menginginkan itu pemuda-pemuda Muhammadiyah itu menekuni agama. Maksud saya begitu. Benar-benar mempelajari alat-alat agama, termasuk bahasa Arabnya. Terus terang saja ya, kalau misalnya kalkulasi, ini kita melakukan kalkulasi, yang eksodus dari Muhammadiyah itu bukan sedikit. Banyak yang eksodus dari Muhammadiyah ke Salafi itu. Nah, kalau saya bilang 90% orang Salafi sekarang itu orang Muhammadiyah semua. 90% saya bisa katakan itu. Iya, orang Salafi semua itu. Nah, karena itu dulu saya pernah mengapa banyak warga Muhammadiyah eksodus, kata saya itu dalam Kompasiana pernah saya tulis dulu itu. Itu cukup ribut juga dulu itu. Nah, eksodusnya mereka ini karena merasa mendapatkan yang lebih baik dari dakwah sebelumnya gitu, menenangkan. Nah, di Muhammadiyah biasanya kan kalau kita di Muhammadiyah ini harusnya ini juga nasihat kepada Muhammadiyah dimanapun berada, terutama cabang-cabang, ranting dan sebagainya. Kalau misalnya ada pengajian, jangan terlalu banyak sambutannya. Iya. Seremonialnya itu jangan terlalu banyak ya. Sambutannya. Mulai dari kalau misalnya ini yang mengadakan ranting, diundanglah pimpinan cabang, pimpinan daerah Muhammadiyah. Lah itu memberikan sambutan. Dan paling banyak dibicarakan bukan dakwahnya, tapi berbicara tentang keorganisasian. Itu lagi penyebabnya. Nah, harusnya dibedakan. Kalau mau berbicara keorganisasian, itu setelah membicarakan masalah agama. Ini Ustadz, saya cerita ya, dulu ini peristiwa benar ini, peristiwa di pondok di Kebun Baru Jakarta Selatan. Ini Masjid Muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah ini benar-benar di bawah naungan Salafi pada waktu itu. Lah, kalau ada orang-orang Muhammadiyah ceramah, ya, karena ya masalahnya ceramahnya kita tahu lah, kalau Muhammadiyah berceramah itu biasanya berbicara agama nanti larinya ke organisasi. Itu bisa mengurangi semangat orang yang mau ngaji itu. Bisa mengurangi. Ini sudah saya kaji dari sekian banyak pertemuan demi pertemuan itu saya kaji. Lah seperti yang terjadi di Kebun Baru ini di Jakarta Selatan pada waktu itu, saya ingin melakukan percobaan apa? Yaitu ketika tampil sebagai seorang Muhammadiyah yang salafisme pada waktu itu. Nah, orang-orang salafi itu tidak bisa membedakan antara saya sebagai orang Muhammadiyah dengan salafi. Ini benar serius. Hingga terus Pak Jajang ini adalah seorang yang sering punya biro perjalanan jemaah haji ke Mekah itu, biro perjalanan, dan beliau cukup berhasil ya. Lah beliaulah yang menjadi tokoh salafi di situ,
dan kemudian salatnya pun, bahkan kalau beli masjidnya pun dia mampu gitu. Nah begitu melihat saya itu, lah dia tidak nyangka kalau saya orang Muhammadiyah. Sampai teman-teman Salafi itu semuanya Ustadz, teman-teman Salafi itu semuanya ikut masang berbagai macam alat untuk ngaji itu, dipasang semuanya. Lah di situ saya merasa, oh berarti begini mereka. Kenapa mereka itu tidak mau? Karena tidak mau kalau ada orang lain ngaji, itu ternyata persoalannya biasanya yang ngaji itu ngelantur kemana-mana gitu. Lah kalau kita misalnya bicara hadis ya, di Salafi ya, kalau saya lihat, ketika saya berbicara hadis misalnya, berbicara hadis, menggunakan berbagai macam menggunakan kebiasaan ulama-ulama hadis dengan cara mentakhrij, kemudian sesudah mentakhrij menerangkan matan hadisnya, kemudian syarah hadisnya, itu tertarik. Wah, kan itu kebiasaan di Salafi. Jadi tertarik banget. Pak Jajang itu pada akhirnya, Ustadz dari mana? Dari Madura. Alhamdulillah, main-main Ustadz ke rumah. Nah, coba tampil. Ustadz di mana? Muhammadiyah. Saya pikir Ustadz dari Salafi. Sampai begitu. Saya Muhammadiyah tapi senang. Ustadz ke rumah katanya. Rumah. Sampai dikasih motor saya itu, Ustadz. Benar. Masya Allah, Masya Allah. Iya, dikasih motor oleh Salafi. Motornya itu Vario masih baru ada. Vario baru pada ada itu. Iya. Itu dari kardusnya, diambil dari kardusnya itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu Ustadz, saya melihat saya teman-teman Salafi ini sebenarnya mau bergabung ngaji dengan Muhammadiyah gitu. Ya itu, jadi menurut mereka kalau ngaji dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, jangan kemudian begitu masuk ke materi dakwah dikait-kaitkan dengan organisasi. Ya. Nah, kalau mau berbicara tentang keorganisasian itu setelah pengajian. Ya. Itu baru bagus. Ya benar itu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa itu. Iya. Jadi itu juga kan dijadikan juga Ustaz sebagai orang-orang Salafi nggak mau ngaji dengan Ustadz Muhammadiyah. Nah, ini mungkin jawabannya seperti Ustaz bilang ini, yang Ustaz ucapkan ini. Ya. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Ya, jadi di situ kalau kita lihat, dan di beberapa tempat begitu saya menyampaikan dari misalnya Mojokerto, Ustaz ini di sini Salafi begini-begini. Gimana saya kalau ngundang Ustaz? Undang. Ternyata semua teman-teman Salafi itu di Mojokerto, di pengajian Muhammadiyah itu datang semua. Lah, datang itu. Jadi kenapa? Karena kita di situ menyampaikan ceramah sesuai dengan kebiasaan, yaitu kalangan-kalangan salaf berceramah gitu. Nah, ketika kita berubah di dalam menyampaikan kajian-kajian keagamaan tak sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka, itu biasanya mereka satu persatu keluar, kadang-kadang minta izin. Iya. Kadang-kadang ngantuk gitu, ngantuk. Iya. Jadi karena yang disampaikan itu tidak memenuhi kriteria mereka. Sedangkan mereka ini sudah mengatakan tolabul ilm. Iya, betul. Begitu sudah dia kan kalau di Salafi ada pengajian begini, Ustaz. Setiap kali ada pengajian Salafi, itu biasanya teman-teman itu kan bawa buku, catatan dan sebagainya. Ada nggak pengajiannya orang lain bawa buku catatan? Nggak ada. Karena mereka menganggap ketika ada kajian-kajian begitu itu dianggap pesantren oleh mereka. Ya, Masya Allah, betul itu. Ya. Betul itu. Di sini perbedaannya, makanya terjadi perubahan. Begitu disampaikan ceramah kepada Mustami itu berubah seluruhnya. Caranya berpakaian, caranya sholatnya dan sebagainya. Karena mereka merasa itu pesantren. Lah justru pesantren tidak dirasakan pesantren itu sekarang. Iya. Nah itu Ustaz. Jadi di sini perlu memang manajemen pendidikan itu
mengelola manajemen pendidikan yang berbasis keagamaan dan metode dakwah yang benar gitu. Itu baru bisa didengar oleh semua orang. Nggak ada kebencian menurut saya. Tidak ada orang tidak mau pengajian. Itu tergantung siapa juga yang ngaji. Nah itu sudah saya buktikan. Jadi sudah Iya. saya buktikan. Mereka ini memang menilai siapa